Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang himpunan dan diagram Venn. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diana Astuti. Saya Zahratul Miskia. Dan saya Rahmana Nur Fitri. Sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan dalam matematika, himpunan dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Berikut adalah cara menyatakan himpunan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kata-kata. Jadi, untuk menyebutkan keanggotaan dalam himpunan tersebut, ini ditandai dengan kurung kurawal. Cara yang kedua yaitu dengan mendaftarkan keanggotaannya. Nah, jika anggotanya sudah tertulis, batas antara anggota satu dengan anggota lainnya ini ditandai dengan tanda koma. Dan cara yang terakhir yaitu dengan notasi pembentukan himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Berikut adalah contoh menyatakan himpunan. Misalnya, suatu himpunan A anggotanya adalah bilangan asli kurang dari 6. A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dinyatakan juga dengan notasi himpunan, yaitu A adalah himpunan X sedemikian sehingga X adalah bilangan asli dan X kurang dari 6. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis himpunan. Nah, jenis-jenis himpunan ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu himpunan berhingga. Himpunan ini adalah himpunan dengan jumlah anggota yang bisa dihitung. Yang kedua adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ini adalah himpunan dengan jumlah anggota yang tidak bisa dihitung atau tak berhingga. Yang ketiga yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang keempat yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mencangkup semua objek yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Pada operasi himpunan ini terdapat yang namanya irisan. Irisan adalah anggota yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Irisan antara kedua himpunan dinotasikan dengan tanda seperti U terbalik. Contoh pada irisan ini, semisal pada himpunan X, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada himpunan Y, anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. Maka irisan himpunan X dan Y ini adalah 4 dan 5. Nah, pada operasi himpunan, ini juga terdapat gabungan. Apa sih yang dimaksud dengan gabungan, teman-teman? Gabungan dalam operasi himpunan itu adalah himpunan yang anggotanya berasal dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan dapat dinotasikan dengan tanda seperti huruf U seperti ini ya teman-teman ya. Contoh ada himpunan X terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan Y terdiri dari 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka X gabungan Y berapa teman-teman? Ya, X gabungan Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Mudah bukan? Baik, selanjutnya yang terakhir itu adalah selisih ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan selisih? Nah, saya akan menjelaskan apa itu selisih. X selisih Y, maka anggota dari himpunan X yang tidak memuat anggota himpunan Y. Begitupun sebaliknya, selisih antara kedua himpunan dapat dinotasikan seperti tanda min. Nah, di sini terdapat contoh di mana himpunan X, yaitu himpunan X itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Y terdapat 4, 5, 6, 7, 8. Maka
X selisih Y sama dengan 1, 2, dan 3. Dan Y selisih X sama dengan 6, 7, 8. Mudah kan? Bagaimana teman-teman? Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi diagram Venn. Nah, diagram Venn ini sangatlah berkaitan dengan himpunan ya teman-teman. Diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta. Kita ingat lagi, himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terstruktur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, diagram Venn ini bertugas untuk menggambarkan hubungan antara himpunan tadi ke dalam sebuah himpunan agar lebih mudah dipahami. Jadi, kita akan lebih mudah memahami sebuah himpunan dengan melihat gambar dari diagram Venn. Nah, teman-teman, kita dalam membuat diagram Venn ini tidak bisa sembarangan. Ada aturan dan juga ketentuan dalam pembuatannya. Kita bisa lihat dari gambar yang sudah saya sediakan agar kita lebih mudah memahami dan juga mengenali karakteristik diagram Venn. Yang pertama, bagian S. Bagian S ini disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan total dari seluruh anggota yang sedang dibicarakan. Selanjutnya bagian 1. Bagian 1 merupakan banyaknya anggota himpunan A saja tanpa B. Yang selanjutnya pada bagian 2 disebut dengan daerah yang merupakan milik anggota himpunan A dan juga himpunan B. Nah, jadi pada bagian 2 ini dapat disebut juga dengan irisan dari anggota himpunan A dan juga himpunan B. Selanjutnya pada bagian 3. Pada bagian 3 ini merupakan banyak dari anggota B saja namun tidak termasuk dalam anggota A. Pada bagian yang terakhir, pada bagian 4, merupakan banyak dari anggota semesta namun bukan termasuk anggota dari himpunan A maupun dari himpunan B. Sebelumnya kalian masih ingat nggak nih tentang macam-macam bentuk diagram Venn yang terdiri dari himpunan yang berpotongan dan himpunan saling lepas dan yang lainnya. Itu ada 4 macam ya guys ya. Yang pertama ada himpunan berpotongan. Nah, himpunan yang berpotongan adalah jika anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi, jika ada anggota himpunan A dan B yang sama, itu disebut himpunan yang berpotongan. Jadi, anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk ke himpunan B. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B. Dapat ditulis dengan A atau bisa dilambangkan dengan seperti huruf N ya guys ya. A terus dilambangkan seperti huruf E terus ditulis B. Kedua ada himpunan saling lepas. Apa sih yang dimaksud himpunan saling lepas? Himpunan saling lepas adalah himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat ditulis sebagai seperti ini ya teman-teman. Nah, bentuk diagram Venn-nya juga seperti ini. Yang ketiga ada himpunan bagian. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian teman-teman? Himpunan yang ketiga dari macam-macam bentuk himpunan yaitu himpunan bagian ini teman-teman. Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Untuk lebih mudahnya bisa diilustrasikan dari gambar ini teman-teman. Yang keempat ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama dapat dikatakan jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Misalnya, ada anggota himpunan A terdiri dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Dan anggota himpunan B terdiri dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, anggota kedua himpunan ini sama persis kan? Jadi dapat dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Bagaimana kamu menggunakan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menggunakan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita sedang berbelanja di supermarket. Saat kita sedang berbelanja di supermarket, kita seringkali mengkelompokkan barang-barang yang ingin kita beli. Misalnya, kita membutuhkan 1 keranjang untuk buah-buahan, 1 keranjang lagi untuk sayuran, dan 1 keranjang untuk makanan ringan.
Ini adalah contoh sederhana dari pembentukan himpunan berdasarkan jenis barang. Contoh lain misalnya saat kita sedang berada di perpustakaan. Buku-buku akan dikelompokkan berdasarkan genre seperti fiksi, non-fiksi, anak-anak, ataupun berdasarkan penulisnya. Setiap rak buku dengan label yang berbeda tentu merupakan contoh dari sebuah himpunan. Selanjutnya kita akan membahas soal pembahasan. Di sini terdapat satu contoh soal, yaitu dalam satu kelas terdiri 40 siswa, 12 orang yang menyukai pelajaran matematika, lalu ada 15 orang yang menyukai pelajaran filsafat, dan 9 orang suka keduanya. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika dan filsafat ilmu? Mari kita jawab. Di sini ada rumusnya, yaitu NS NA ditambah NB dikurang NA irisan B tambah NA gabungan B komplement. Nah, NS ini sebagai himpunan semesta, NA ini sebagai himpunan siswa yang suka matematika, NB ini himpunan siswa yang suka filsafat ilmu. Nah, NA dan NB ini tergantung soalnya ya teman-teman, nggak harus suka matematika dan filsafat ilmu. Selanjutnya NA irisan B itu sebagai himpunan siswa yang menyukai keduanya. NA gabungan B komplement itu himpunan siswa yang tidak menyukai keduanya. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki angka-angka yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus-rumus berikut. Nah, NS-nya ini adalah 40, NA-nya 12, ditambah NB itu 15, dikurang NA irisan B itu 9, ditambah NA gabungan B komplement. Nah, NA gabungan B komplement ini belum diketahui ya teman-teman. Selanjutnya 40 ini turun sama dengan 12 tambah 15 hasilnya 27 dikurang 9 tambah N iris N gabungan B, NA gabungan B komplement. Selanjutnya 40 turun lagi sama dengan 27 kurang 9 adalah 18 ditambah NA gabungan B komplement. Nah, NA gabungan B ini kita pindah ruas, dan 40 ini kita pindah ruas juga menjadi NA gabungan B sama dengan 40 kurang 18 dan menghasilkan NA gabungan B 22. Nah, begitu ya teman-teman dari contoh soal berikut. Di situ terdapat gambar diagram Venn dari contoh soal yang saya bahas. Nah, gambar diagram Venn itu termasuk macam-macam bentuk diagram Venn, yaitu diagram Venn himpunan yang berpotongan. Nah, begitulah contoh soal dari materi himpunan dan diagram Venn. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.